Assalamualaikum Ustaz. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Baik, boleh kita mulai saja mungkin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin rasulillahi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembimbing Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran Al-Ustaz Syahidin Mahmud. Yang kami hormati Sekretaris Bendahara Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran sekaligus muassis yaitu Kanda Muhammad Rashid Firdo MAG. Yang kami hormati Koordinator Umum Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran Yunda Mirnawati Fitriningsih dan Kanda Izwan. Yang kami hormati materi kita pada malam hari ini, Ustaz Lukmanul Hakim, serta kakak abang, ayah bunda, dan teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat sehingga kita masih dapat melaksanakan kajian bulanan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, mungkin teman-teman, kakak abang sekalian sudah tidak asing dengan kita, yaitu Ustaz Lukmanul Hakim. Beliau kan salah satu alumni dari Pondok Darussalam Gontor. Baik teman-teman, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mungkin bisa langsung kita masuki acara inti kita, yaitu kajian bulanan dengan judul Menjaga Spirit Ramadan. Baik, mungkin langsung kami serahkan kepada Ustadz. Kepada Ustadz dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kami kesempatan. Baik, insya Allah malam ini kita akan sedikit sharing berbagi ilmu yang insya Allah malam ini malam yang penuh hikmah, penuh pembelajaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini pada bulan Syawal kita masih dapat merasakan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan, aktivitas ibadah dan yang lainnya. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, malam hari ini kita sedikit akan membahas tentang Ramadan. Kenapa Ramadan padahal sudah lewat Ramadan, kenapa tidak Syawal? Mungkin beberapa dalam khutbah Jumat, materi khutbah Jumat ataupun materi-materi yang lainnya mungkin membahas Syawal. Mungkin kami sedikit di sini ingin menyampaikan beberapa kalam-kalam hikmah ataupun mengingatkan kembali kepada kita semua untuk kembali lagi untuk selalu menanamkan Ramadan, selalu menanamkan bulan yang dimana itu baru perasaan baru kemarin. Ya, sekarang kita Syawal ini sudah masuk yang ke-7. Sekitar 7 Syawal.
Alhamdulillah, tapi sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diampunkan dosa-dosanya apabila kita punya salah dan dosa. Semoga antara kita sama manusia ada yang berdosa ataupun ada yang belum meminta maaf satu sama lain, semoga dimaafkan. Oke. Untuk selanjutnya di sini yang mau saya sampaikan adalah terkait bagaimana kita menjaga spirit Ramadan. Bagaimana cara kita untuk tetap menjaga spirit Ramadan. Kalau di sini yang kita ketahui bahwasanya tidak semua orang atau tidak semua di dalam diri kita ini punya semangat yang sama, keinginan atau tekad yang sama. Karena balik lagi, kita sebagai manusia itu gampang sekali untuk naik dan turun. Apalah kita manusia yang kalau dikatakan adalah makanul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan dosa. Mudah sekali bagi manusia itu untuk terbolak-balik hatinya. Karena hati manusia itu layaknya kolbun. Kalau dalam bahasa Arab kolbun yaitu dari kata-kata qallaba yuqallibu, yaitu bisa terbolak-balik. Jadi kadang sekarang bisa semangat beribadah, kadang juga bisa turun keinginannya, kesemangatannya untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah atau amalan-amalan yang mungkin kemarin baru saja kita laksanakan di bulan Ramadan. Oke, yang kita ketahui bersama bahwasanya di Ramadan selain berpuasa kita melaksanakan sholat tarawih, sholat tarawih dan sholat witir. Nah, apakah semangat itu kendor atau semangat itu tidak sama seperti dahulu? Dilanjutkan dengan sholat malam atau dilanjutkan dengan membaca Al-Quran tadarus, apakah masih sama? Kalau memang sama saja, jangankan kita kalau kita lebih daripada Ramadan, maka kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, karena kita bisa untuk bahkan semangat kita lebih daripada semangat ketika di Ramadan. Kalau sama saja berarti ataupun sama saja ataupun berturun, maka termasuk orang yang merugi. Maka kita sebagai manusia kembali lagi harus menjaga itu. Bagaimana cara kita menjaga? Sedangkan diri kita ini mudah sekali terbolak-balik hati kita. Naik turun. Iman, al-imanu yazidu wa yankus. Iman kadang naik, kadang turun. Maka kita harus tetap menjaga. Bagaimana cara menjaga itu? Banyak sekali. Maka dilihat lagi, tujuan kita beribadah itu untuk apa? Kalau tujuan beribadah kita ini hanya tidak mengharapkan ridho pada Allah, kita tidak menggantungkan diri kita kepada Allah, maka hasilnya akan capek saja ataupun tidak ada yang bisa kita dapatkan, karena hanya kita gantungkan doa kita gantungkan ibadah kita tidak kepada Allah. Maka dalam surat Fussilat ayat 30 yang berbunyi, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabbunallah summa istaqamu, Rabbunallah summa istaqamu, Tuhan kami adalah Allah. Jadi dia jadi orang-orang yang beriman tadi, orang-orang yang menjaga imannya, orang-orang yang
mengatakan Allah Tuhan kami. Maksud dari sini adalah hanya bukan sebagai menjadikan Tuhan hanya dengan lewat perkataan saja, tapi lewat dengan perbuatan. Karena iman itu tidak hanya dengan yang di mulut saja, gitu. Jadi iman itu harus ada yang pertama, ya kalau dikatakan iman, al-imanu, yaitu percaya, tasdikun bil kolbi, yaitu percaya di dalam hati, tasdikun bil kolbi. Jadi percaya dalam hati, wa iqraru bil lisani, dan diikrarkan melalui lisan, wal amalu bil arkani, dan kemudian dikerjakan dan dilaksanakan sesuai dengan rukun-rukun dan syariat. Maka iman yang sebenarnya adalah seperti itu, bukan hanya aku Islam, aku mukmin, aku mukmin, aku muslim, aku muslimat, mengaku-ngaku Islam tapi tidak menjalankan perintahnya, tidak berkeinginan untuk meningkatkan upgrade diri. Maka yang dimaksud di sini adalah qalu rabbunallah, yang mengatakan Tuhan kami Allah, maka dia tidak hanya sebatas mengatakan berkata Tuhan kami Allah, atau aku Islam, aku orang yang beribadah kepada Allah, tapi tidak hanya lewat perkataan, tapi juga iman dalam hati, kemudian diucapkan dalam lisan dan dikerjakan. Nah, secara sesuai rukun. Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian adalah istiqomah. Kalau berbicara istiqomah, maka ya setelah itu adalah pendirian. Kemudian tetap dalam pendirian, tetap menjaga itu. Turun malaikat kepada mereka, seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi orang-orang yang menjaga, orang-orang yang selalu menjaga spirit untuk beribadah, berpegang teguh pada ajaran Allah, qalu rabbunallah tsumma istaqamu, maka ganjarannya apa tadi? Turun malaikat, kemudian kita tidak akan merasakan takut. Tidak takut apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan esok hari, tidak bersedih dan tidak pernah takut. Karena Allah janjikan baginya, bagi orang-orang yang sudah beristiqomah, tetap menjaga spirit keinginan untuk mendekatkan diri pada Allah itu, maka ganjarannya adalah surga, kata Allah. Nah, ini di surat Al-Fussilat ayat 29. Maka ini salah satu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Baik, kalau mungkin saya bisa rincikan lagi, ada, kalau biar mudah diingat, mungkin yang saya sudah ringkas pada malam hari ini adalah 3. Bagaimana cara kita untuk tetap menjaga. Ya, menjaga. Kalau kita lihat untuk bulan Syawal ini, kenapa dikatakan Syawal? Coba saya mungkin mau nanya moderator, pernah Syawal ini kan bahasa Arab ya? Atau pernah dengar ada yang menyampaikan, atau ustadz apa arti dari Syawal? Pernah dengar, Ustaz, tapi lupa. Oke, baik. Syawal, kalau dalam bahasa Arab, yang ini saya tidak hanya saya dengarkan, saya melihat di makna, kemudian dalam makna bahasa Arab banyak sekali ya. Perumpamaan juga disebutkan, beberapa ustadz juga menyampaikan seperti itu. Makna dari Syawal mungkin berarti dari kalimat syala, atau bermakna irtafa, yaitu meningkat atau naik. Irtafa'a itu bisa dikatakan meningkat atau bertambah volume peningkatan lah, irtafa'a. Jadi meningkat. Apa yang meningkat? Nah, makanya dikatakan Syawal, bisa jadi perumpamaan ini adalah bagaimana setelah Ramadan ini kemudian meningkat. Jadi tidak hanya stuck di Ramadan, tapi untuk meningkatkan setelah itu. Karena yang paling terpenting adalah bukan hanya di Ramadan.
Sedikit tadi mungkin tadi siang lah kami juga beberapa kadang lewat di YouTube atau di Reels, ada beberapa mungkin kita kadang-kadang bisa saja ya dapat ilmu, dapat sesuatu yang mungkin kita nggak bukan dari kita cari langsung, kadang-kadang lewat gitu. Seandainya kalau misalnya Ramadan itu tidak hanya 1 bulan, kira-kira dampak positif, atau kita sambil sharing lah apa dampak positif kalau misalnya mungkin kalau dari segi memang Allah tidak bakal mungkin memberikan, pasti Allah punya wallahu bisawab, punya Ramadan itu Allah tentukan cuma bilangannya adalah bulan Ramadan saya. Seandainya Ramadan itu suasana Ramadan itu tetap terbawa selama kurang lebih 12 bulan, itu apa dampak-dampak positif? Coba saya mungkin nanya moderatornya ataupun yang bergabung, boleh silakan. Mungkin kayak target itu enggak, kalau seandainya seseorang atau umat muslim itu masih merasakan atau melaksanakan kebiasaan baik di Ramadan, mungkin target seperti kalau Ramadan itu kan kita ada target one day jus atau one day 5 jus gitu. Mungkin kalau seandainya seseorang masih menerapkan spirit Ramadan, itu akan terus berjalan. Baik. Oke, benar, itu salah satunya seperti itu. Oke, kalau yang lain mungkin bisa kita rasakan juga kalau misalnya keadaan di masjid-masjid, keadaan di beberapa tempat-tempat yang di jalan-jalan, atau banyak sekali yang takjil on the road, saling berbagi. Bayangkan aja itu ada terjadi di Indonesia, banyak orang saling berbagi, mau muslim non muslim. Itulah bagaimana Allah mempunyai sifat rahim, rahman dan rahimnya Allah. Jadi siapapun bisa Allah kasih rezeki, Allah bisa banyak sekali manusia bisa menerimanya. Bayangkan ada takjil on the road, orang saling ngasih ini, kemudian orang-orang bisa berjualan. Nah, itu yang di luar konteksnya, istilahnya yang lain-lain lah, istilahnya tidak hanya mungkin, kalau jelas lah pasti keinginan untuk membaca Quran lebih banyak, kemudian untuk sholat isya berjamaah, kemudian melaksanakan tarawih. Nah, selain itu, bayangkan coba misalnya, maka kalau kita lihat dari segi yang lain, pertumbuhan ekonomi atau mungkin muamalah antara persaudaraan antar manusia makin rekat, makin kuat gitu loh. Jadi tidak, apalagi kemudian kita merasakan di rumah ataupun di berbagai tempat. Jadi ketika misalnya, oh ya, sekarang masih Ramadan, jadi istilahnya kita masih tetap sabar, kita masih tetap merasakan, oh ya Ramadan gitu loh. Atau puasa gitu loh, contoh misalnya puasa. Jadi itulah yang sedikit kita bisa bayangkan, kan benar-benar luar biasa maju kehidupan kita, mungkin bisa lebih maju. Nah, tapi kembali lagi, wallahu a'lam bishawab, memang ya Allah memang tetapkan Ramadan hanya 30, maka kita harus maksimalkan itu 30 hari atau 29 hari, sehingga dari situlah ujiannya setelah itu. Maka salah satu yang bisa kita kerjakan atau bagaimana kita bisa menjaga spirit ini, oke, salah satunya saya singkat di sini dengan 3M. 3M apa aja itu 3M? Yang pertama, muhasabah. Ya, muhasabah. Yang kedua, mujahadah. Yang ketiga, muraqabah. Saya ulang lagi, yang pertama muhasabah, yang kedua mujahadah, yang ketiga muraqabah. Oke,
muhasabah. Oke, saya jelaskan dulu. Muhasabah, mujahadah, muraqabah. Muhasabah udah jelas mungkin kita tahu. Kemudian yang kedua adalah mujahadah, berusaha atau bersungguh-sungguh. Yang ketiga muraqabah. Ya, muraqabah itu artinya selalu diawasi. Dari kata-kata bahasa Arab yaitu raqabah, atau selalu diawasi atau selalu terawasi. Yang pertama muhasabah, saya ulang, muhasabah yaitu introspeksi lah, introspeksi diri, atau dalam bahasa Arabnya hasabah itu menghitung-hitung. Jadi dihitung lah, dihisap sendiri, menghitung-hitung berapa amal yang kita kerjakan, berapa mungkin hal-hal yang sudah kita lewatkan. Kemudian mujahadah tadi, usaha atau sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah tadi. Yang ketiga adalah muraqabah. Muraqabah itu adalah selalu terawasi. Baik, yang pertama muhasabah. Secara makna, secara kalimat yang bisa kita paham, muhasabah adalah melakukan introspeksi diri. Bagaimana perjalanan selama 30 Ramadan? Oke, misalnya mungkin bagi yang wanita, apakah full puasa? Sangat sulit sekali, berarti berapa yang dilaksanakan, berapa hari puasa. Maka setelah itu, habis introspeksi, oh sekian hari, berarti nanti aku harus kerjakan. Itu setelah bulan Ramadan. Kemudian, ya kita introspeksi lagi seberapa banyak, bagaimana amalan-amalan kita selama Ramadan. Oke, bagaimana kita bisa mengevaluasi setelah itu. Baik. Kemudian ada kalimat di sini untuk ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu manittaba'a nafsahu huwaha wa tamanna 'ala Allah. Jadi al-kaisu, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang brilian, itu adalah orang-orang yang menghisap atau menyiapkan dirinya sendiri. Ya. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang mampu menghisap diri sendiri, menghisap atau mengevaluasi, mengintrospeksi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Wa amila lima ba'dal maut, dan mengerjakan apa yang sudah dilewati. Kemudian sedangkan orang yang lemah, wal ajizu manittaba'a nafsahu, barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-kaisu tadi, orang-orang yang cerdas adalah mampu menghisap dirinya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi orang-orang yang cerdas dia mampu bermuhasabah dan mengingat kembali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, positif ataupun negatif tadi, kemudian dievaluasi oleh dirinya sendiri. Sudahkah kita seperti itu? Maka kembali, yang mungkin yang belum, maka bisa lagi bermuhasabah. Yang kedua apa tadi? Mujahadah atau bersungguh-sungguh. Ya, ini kenapa bersungguh-sungguh? Ya karena memang susah gitu loh. Susah bagi orang-orang yang tidak mau berusaha gitu loh. Pasti ada kemudahan kalau kita mau berusaha. Maka di sini adalah kalimatnya mujahadah, maka adalah berjuang, bertekad. Jadi tidak hanya pengen. Namanya pengen itu bisa ngomong aku ingin, mau inilah, mau contoh, aku mau sukses, aku mau jalan tapi mager, aku mau berangkat ke sini tapi mager, ya itu baru ngomong doang tapi nggak ada aksinya. Maka perjuangan ini ya harus dengan tekad yang kuat. Dengan apa? Melestarikan kegiatan positif selama Ramadan. Baik untuk dirinya sendiri juga buat untuk masyarakat. Jadi kita harus kuat dan kita memiliki tekad yang kuat ya, sehingga kita bisa dapat terus melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Kita bisa kalahkan rasa malas, kita kalahkan rasa mager untuk melanjutkan tren-tren positif selama Ramadan. Itu yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh ya nggak bisa. Kalau hanya ingin aja nggak bisa. Karena
Balik lagi, berat bagi orang yang tidak mau bersungguh-sungguh. Maka ringan bagi orang yang kembali lagi melaksanakannya itu adalah dengan cara karena hanya untuk Allah. Yang ketiga, yaitu muraqabah. Muraqabah itu bisa juga dengan cara terawasi ya, muraqabah ya, terawasi. Terawasi, bagaimana kita ngerasa terawasi? Apa maksud dari terawasi di sini? Jadi kita merasa gerak-gerik kita yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita laksanakan, semua itu adalah diawasi dan dilihat oleh Allah. Mau dimanapun, mau di ujung kulon, mau di Madagaskar, mau bersembunyi dimanapun kita pasti ketahuan gitu loh. Ketahuan sama Allah. Mau dimanapun pasti ketahuan. Nah, cara yang ketiga adalah kita harus merasa terawasi. Atau kita merasa bahwasanya kalau saya ngerjain ini, Allah ngelihat gak ya? Ya pasti ngelihat. Karena Allah maha melihat apapun yang kita lakukan. Jadi kita harus munculkan kesadaran bahwasanya kita ini selalu diawasi dan dilihat. Jadi kalau kita, nah itu tidak hanya ketika kita melakukan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak baik, tapi juga kita terawasi bahwa kita ini mengerjakan hal-hal yang baik. Allah maha melihat kok, aku ngerjain baik. Gak apa-apa, biar orang-orang, misalnya contoh kita mau berbagi, kita mau ikhlas sedekah, terus orang-orang ngomong, alah, biar apa, pamer, biar dilihatin, biar dipuji. Biarin aja, yang tahu kita itu ya Allah. Yang tahu kita ya mungkin Allah. Mungkin yang kedua adalah kita sendiri. Jadi yang tahu kita itu Allah, yang kedua yang mungkin kita sendiri. Jadi kita sadar bahwasanya kita selalu diawasi, baik itu positif, baik itu hal-hal yang baik, baik itu hal-hal ibadah, baik itu juga ya hal-hal yang kurang baik. Maka kita setelah itu ketika diawasi berarti kita waspada. Kita melakukan apa aja, kita marah, kita males-malesan, kita rajin, Allah akan lihat gitu loh. Tenang, Allah mau melihat. Jadi selama kita melaksanakan itu, akhirnya kita yakin kalau kita diawasi, maka iman kita, maka kita merasa bahwasanya hal-hal yang kita lakukan itu tidak bakal sia-sia. Kita akan merasa hal itu akan kembali lagi ke kita, karena yakinnya Allah maha melihat, pasti akan dicatat oleh malaikat. Maka kembali lagi itu, ditingkatkan lagi iman kita bahwasanya kita merasa bahwa selalu terawasi. Nah, bagian inilah termasuk orang-orang yang kalau dalam derajat iman itu, orang-orang dalam Islam itu ada 3. Di dalam agama itu ada derajat-derajat dalam agama. Kalau kita beragama itu ada 3. Yang paling ada 3 apa aja itu? Islam, iman, ihsan. Nah, coba saya mau nanya nih, moderator, mana yang paling tinggi? Tidaklah, mana yang paling tinggi? Coba inilah, orang Islam, Muslim sama mukmin. Apa bedanya Muslim sama mukmin? Coba bisa coba kita sambil ini. Atau yang hadir? Koordinator umum mungkin? Ya, ini udah ngasih yang like siapa ini? Apa bedanya Muslim sama mukmin? Kalau secara bahasa, kalau dalam secara yang gampangnya, Muslim sama mukmin itu perbedaannya apa? Antara seorang Muslim dan mukmin. Kalau Muslim, ya, kalau Muslim belum tentu mukmin.
Tapi kalau mukmin pasti muslim. Apa maksudnya di sini? Orang-orang yang beriman, insya Allah mereka adalah orang-orang yang muslim, orang-orang mukmin, maka dia adalah orang muslim. Tapi tidak setiap muslim itu mukmin. Likulli muslimin, likulli mukmin muslim, walaysa likulli muslim mukmin. Setiap orang mukmin itu pasti muslim, tapi tidak setiap orang muslim itu bermukmin. Maka kita harus meningkatkan yang mungkin ini ada hubungannya dengan tadi diawasi ya, merasa terawasi. Maka yang paling bawah itu adalah muslim, kita berislam, kita bersyahadat. Nah, itulah orang-orang Islam. Kita semua agama Islam. Kita semuanya bersyahadat, sudah melaksanakan rukun-rukun Islam. Kalau hanya sebatas itu ya, hanya sebatas muslim yang hanya mengerjakan rukun Islam saja, melaksanakan syahadat, ya muslim juga kita. Bersyahadat sama. Mungkin bedanya kita mungkin dengan orang-orang muslimat yang lainnya sama saja, yaitu ya sama, kita melaksanakan sholat rukun Islam kan. Yang pertama kita bersyahadat, melaksanakan sholat, zakat, berpuasa, berhaji. Nah, maka setelah itu adalah derajat untuk orang-orang yang beragama dan beriman. Walaupun masih banyak lagi golongan, wallahu a'lam bishawab, tapi beberapa ulama salaf mengatakan bahwasanya ada 3 golongan. Bukan klasifikasi, tapi kita yang harus meningkatkan diri kita biar kita ini terus upgrade dan meningkatkan diri. Yang pertama adalah muslim, mengerjakan semua yang Allah perintahkan, ada yang terdapat dalam rukun Islam. Kemudian lanjut di atasnya adalah mukmin. Nah, baik lagi ini mukmin, baik lagi setelah berislam kita harus bermukmin. Islam saja gampang, kita mungkin bisa melihat apa bedanya kita sama mungkin yang baru jadi mu'alaf, contoh misalnya. Coba bisa sebutkan moderator, saudari Indri, yang baru-baru mu'alaf ini kan banyak sekali di luar Ramadan, Masya Allah. Semoga mereka mu'alaf ini yang berarti hatinya masih lemah, mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah. Siapa? Mungkin pasti tahu dah. Sebutin satu aja. Hah? Siapa? Atau menyebutkan mu'alaf. Siapa? Mu'alaf. Siapa? Tahu mungkin? Tahu, kalau di entertainment itu ada Ruben Onsu, Ustadz Richard Lee. Nah, betul. Oke, Richard Lee, mungkin Bobon Santoso, kemudian Stephen Wongso, mereka yang sebelumnya yang non-muslim kemudian akhirnya masuk. Kenapa dikatakan non-muslim bukan non-mukmin? Nah, seperti itu. Karena start. Ya, mungkin ya karena memang ya semuanya kita harus berislam. Yang paling pertama adalah berislam. Ya, dilahirkan kita, diazankan sudah berislam kita. Makanya di syahadat, di kalimat syahadat ketika dia sudah syahadatkan, makanya sebelumnya non-muslim jadi kemudian muslim. Bukan berarti syahadat itu bukan hanya lewat perkataan saja ya. Balik lagi nanti. Syahadat itu tidak hanya sembarangan dikata asyhadu, tapi tidak, tapi ya dilaksanakan juga dengan tidak ada paksaan dan keinginan diri sendiri. Maka ya itu kenapa non muslim bukan non mukmin gitu. Maka ya semuanya kita banyak sekali, kita orang Indonesia adalah mayoritas muslim, bukan mayoritas mukmin. Nah gitu kan, kenapa? Ya maka setelah itu juga dinaikkan lagi, upgrade lagi, yaitu jadi namanya mukmin. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan alladzina ya ayyuhalladzina amanu
Hai orang-orang yang beriman, bukan wahai orang-orang yang muslim. Ya ayyuhalladzina aslamu, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka di-upgrade lagi setelah kita berislam, bersyahadat, melaksanakan sholat, ya kita harus meningkatkan lagi menjadi orang-orang yang beriman. Tadi kan beriman, maka derajat yang kedua adalah beriman, melaksanakan rukun-rukun iman, melaksanakan semua perintah Allah, meyakini Rasulullah ada dalam rukun iman itu. Nah, itu mungkin lebih dijabarkan lagi, tapi secara umum saja kita bisa lihat di rukun-rukun iman. Rukun-rukun Islam orang-orang muslim, rukun-rukun iman orang-orang yang mukmin. Maka tidak hanya sebatas rukun yang saya sampaikan, tapi itu kalau dicabangkan lebih luas lagi. Ketika iman yang pertama, al-imanu billah, kita percaya bahwasanya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu billah, iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ini banyak cabangnya. Iman. Ketika iman kepada Allah berarti hanya beriman kepada Allah, tidak beriman kepada yang lain. Berarti kita tidak syirik. Nah, kita berarti nggak menuhankan Allah, kita nggak datang ke dukun. Nah, itu baru 3, 4, 5 tuh, dan masih banyak lagi. Nah, itu baru yang pertama saja situ. Kemudian lebih banyak lagi. Kedua, iman kepada malaikat. Nah, kita percaya apa tidak kepada malaikat yang dengan yang kita wajib 10 itu. Kita yakin bahwasanya malaikatlah yang akhirnya sebagai orang yang mengerjakan perintah Allah. Kemudian selanjutnya kita percaya pada kitab, ya Al-Quran. Kita percaya apa tidak gitu kan? Kita wajib percaya beriman kepada 4 kitab. Nah, iman bahwasanya kitab itu turun kepada para nabi, tapi yang kita imani, yang kita laksanakan adalah yang terakhir, karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jaga Al-Quran yang menjadi pedoman kita. Kemudian maka itulah tadi, apakah sudah itu, maka derajatnya lebih naik lagi, maka kita tingkatkan semuanya. Maka balik lagi tadi, setiap mukmin muslim, tapi tidak setiap muslim mukmin, karena harus butuh lebih dinaikkan lagi ininya. Nah, terakhir baru ini, yang terakhir ada namanya ihsan. Ihsan, apa itu ihsan? Ihsan itu adalah, kalau di dalam hadis ihsan itu, nah maka ada kaitannya sama muraqabah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah anta'budallaha ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kita yakin bahwasanya Allah itu melihat kita. Nah, inilah baru derajat yang tertinggi. Pertama tadi Islam, kita berislam semuanya. Bobon Santosa juga Islam, saudara kita yang lainnya, Richard Lee dan segala macam yang kita tahu, public figure yang sudah berislam. Tapi satu kita tingkatkan menjadi orang mukmin dan mukminat. Kita lanjutkan lagi, naik yang paling atas adalah ihsan, yaitu muraqabah. Kita diawasi oleh Allah. Nah, kenapa derajat ihsan ini paling tinggi? Karena dia merasa bahwasanya dia melaksanakan ibadah. Orang-orang yang sudah sampai derajat ihsan ini, dia melaksanakan ibadah, anta'budallaha ka'annaka tarahu, beribadah seakan-akan Allah melihat dia. Dia yakin, wah Allah ini melihat saya nih. Saya melakukan ibadah, saya melakukan kegiatan hal-hal yang baik, saya melakukan hal-hal apapun itu, Allah mengawasi. Fa'ilam takun tarahu, kalau misalnya saya ini kayaknya nggak bisa melihat Allah, saya nggak merasa yakin Allah ini hadir. Allah selalu hadir, Allah ada di sekeliling kita. Tapi kita merasa bahwasanya fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Dan orang-orang yang ihsan tadi, derajat ihsan tadi, dia merasa bahwasanya Allah itu selalu melihat. Nah, inilah orang-orang yang derajat yang sudah tinggi, yang tahu bahwasanya dia nggak peduli lagi apapun, dia yakin bahwasanya Allah melihat. Maka inilah orang yang tingkat paling tinggi. Dia hanya tidak beriman, dia tidak cukup dengan yang sudah beriman, kemudian melaksanakan perintah Allah, kemudian yakin bahwasanya Allah itu selalu melihat apapun. Maka untuk sampai derajat ini butuh tekad yang kuat, butuh keinginan yang kuat. Nah, tapi semuanya kita diberikan oleh Allah
keinginan. Allah sudah ngasih kita kesempatan, Allah sudah kasih kita akal, Allah kasih kita akal untuk berpikir, untuk selalu Allah kasih hidayah, selalu Allah berikan kita jalan-jalan untuk menuju menggapai semua keridhaan Allah. Dengan tadi, yang ketiga tadi adalah muraqabah, selalu diawasi dan selalu yakin bahwasanya Allah selalu melihat kita. Nah, baik, kemudian itu, dan terakhir, nah dengan cara muraqabah inilah udah paling tinggi itu, kita merasa yakin bahwa dilihat oleh Allah. Jadi apapun yang kita lakukan dan melihat Allah, Allah selalu lihat gitu loh. Bahkan mungkin kalau mau pakai yang itu semua, kalau mau nggak usah mungkin muhasabah, ya laksanakan saja sudah. Intinya lebih gampang lagi sudah muraqabah. Yakin aja Allah selalu ngawasi. Mau kita ngapain, mau megang HP, mau kita ngapain pun Allah akan lihat gitu loh. Jadi kita karena Allah melihat saya, mending saya ngelakuin hal-hal yang lebih baik, kita tingkatkan dengan hal-hal yang positif yang lebih baik daripada kita menjauhi maksiat-maksiatnya dengan cara yaitu kita yakin Allah mengawasi. Udah simpel banget itu untuk menjaga spirit Ramadan, ibadah yang kita kerjakan sebelumnya, kita yakin aja semuanya Allah pasti nggak melihat. Udah intinya itu. Kalau disingkatnya nggak usah terlalu panjang lebar, ya intinya seperti itu. Maka ya itu, kadang iman naik dan turun, kita minta sama Allah, ya Allah, ya Rabbana sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, ya sabbit qulubana ala dinika, ya Allah, tetapkanlah hatiku ala dinika, dalam agamamu dan taat kepadamu. Maka ketika kita sudah minta situ, insya Allah Allah akan berikan kita keinginan, kesemangatan untuk selalu melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Lebih terkurang saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator, siapa tahu bertanya. Kepada Ustaz atas penjelasannya serta share. Mungkin kakak abang, ayah bunda sekalian yang ingin bertanya boleh tuliskan di kolom komentar. Ya, akan. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh menuliskan di komentar. Sembari menunggu teman-teman Ustaz, saya ingin bertanya, mungkin masih di dalam materi, tapi agak sedikit keluar dari materi. Kita di bulan Syawal itu ada sunnah puasa Syawal. Nah, untuk perempuan itu biasanya ada bolongnya mengganti puasa. Kadang di awal-awal Syawal itu kita masih sibuk bersilaturahmi, jadi nggak sempat untuk mengganti. Nah, kalau seandainya udah mepet nih, baik 10 hari sebelum selesai Syawal gitu. Nah, untuk perempuan itu apakah mengutamakan puasa gantinya dulu atau mengutamakan puasa Syawalnya dulu? Karena beberapa ada yang mengharuskan untuk puasa wajibnya dulu baru kemudian Syawal. Tapi ada juga yang memperbolehkan Syawalnya dulu baru puasa wajibnya. Kalau menurut Ustaz bagaimana?
Oke, baik. Eh, untuk jawaban ini coba saya jawab dulu. Jadi kalau untuk bagaimana kita pilih puasa Syawal dulu atau puasa yang mengkodok puasa dulu, yang mana yang kita pilih itu? Mungkin sebagian ya pada milih, ada yang pengen juga istilahnya, kalau dihitung-hitung lah, contoh misalnya kalau ya, tapi kan mungkin ada yang berkegiatan juga. Kalau memang semakin cepat dikodokkan, semakin cepat dilaksanakan, maka semakin baik pula. Jadi tidak dimolor-molorkan. Nah, tapi ketika kita mengerjakan mengkodok puasa dulu, mengkodok puasa Ramadan, takutkan Syawal itu udah lewat kan. Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya kan untuk kita bisa melaksanakan itu? Mana dulu nih? Ya nggak masalah, nggak ada permasalahan kita. Kapan mau mengkodok terserah. Kalau bisa dipercepat. Ya. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada, waduh tinggal sisa. Sekarang udah masuk ke 23 atau 24 Syawal. Saya pengen puasa Syawal pokoknya. Ya sudah, laksanakan saja puasa Syawal. Karena takut nanti hilang puasa Syawalnya. Tapi jangan lupa puasa Syawal itu adalah hukumnya adalah sunnah. Nah, ada juga loh bahkan ada yang mungkin kita nggak tahu, mungkin ada yang bisa melaksanakan puasa Syawal, kemudian setelah itu mengkodok puasa lupa akhirnya. Nah, itu yang ditakutkan. Kita mengejar yang sesuatu yang sunnah, kemudian nanti bisa jadi. Tapi kalau kita yakin bahwasanya kita insya Allah bulan Syawal nih panjang, bisa ya silahkan. Nggak ada tentuan, yang penting kita kerjakan sebelum masuk Ramadan selanjutnya. Kalau misal belum selesai seperti apa, ya maka harus membayar harus membayar dengan ya maka berdosa yang pertama, kemudian ya harus konsekuensi dengan yang sudah dilakukan. Jadi lebih baik kalau yakin bisa melaksanakan kodoknya, ya silakan puasa Syawal dulu. Sambil dicicil, kan tidak harus 6 hari berturut-turut itu. Mungkin bisa dilat-lat 1 hari, besok enggak. Kan bisa seperti itu. Berarti sebisa mungkin untuk mengganti puasa terlebih dahulu ya Ustaz. Utamanya mengganti puasa terlebih dahulu baru berpuasa Syawal gitu. Ya, kalau memang, tapi ya kadang-kadang ada yang memang berapa hari ini. Mungkin saya juga belum bertanya mungkin ke akhwat atau berapa hari kira-kira rentangannya ya. Mungkin bisa jadi ada yang 7 hari, ada yang 14 hari, kan banyak itu. Ada yang lebih dari 7 hari. Sempat nggak itu? Nah, itu lagi Allah kan memberikan, Allah itu memberikan masing-masing manusia memang ada kelebihan, ada kekurangan. Allah sengaja kasih kewajiban, Allah kasih tuntutan, Allah kasih cobaan, Allah kasih ujian bahwa saya mungkin banyak wanita atau perempuan yang tidak bisa melaksanakan puasa secara penuh. Nah, itulah yang Allah berikan. Allah sengaja, Allah hadirkan, Allah ciptakan perempuan untuk tidak bisa untuk melaksanakan puasa, tapi ada hal-hal yang lain Allah tinggikan. Nah, maka lebih baik mungkin bisa mengerjakan yang wajib-wajib dulu selama ya
karena takut, ya mungkin karena takut tak bisa ganti kan. Tapi kalau yakin, intinya kalau yakin bisa tetap ganti nggak masalah. Yang penting kan sebelum Ramadan. Tapi kalau belum selesai maka ya harus tetap wajib mengkodok. Kalau misalnya nggak mengerjakan kodok maka harus bayar fidyah. Fidyahnya apa? 1 hari puasa yang ditinggalkan sebesar 1 mud. 1 mud itu sekitar 675 gram sampai 700-an gram lah. Nah itu 1 hari itu 1 mud seperti itu. Terima kasih. Baik. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut mengingat waktu juga, Ustaz. Baik, boleh. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz serta teman-teman sekalian yang telah menyempatkan hadir ke Kabul. Ini sebenarnya ilmu yang diberikan kepada Ustadz bermanfaat untuk kita semua. Saya Yani, moderator, memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam memandu acara kita pada malam hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada teman-teman sekalian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, teman-teman. Terima kasih malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.